Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, Juice Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, kayak tadi ya. Di cut sebelumnya kan saya udah ngomong, saya bakal kedatangan tamu walaupun ini lewat online, lewat Zoom, ya kan. Tapi siang hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang tanggal 7 Desember 2021 kemarin habis ngerilis sebuah singlenya sih keren banget. Saya udah dengerin lagunya, ini cocok banget kalau untuk karena yang lagi jadi secret admirer. So langsung aja please welcome ada Ruth Garcia di sini. Hai. Halo semuanya. How are you? Good. I'm doing great. Apa kabar? Baik juga. Tapi first thing first nih, I'd like to congratulate you. Finally, your song was released in 7 December 2021. Dan how are you feeling about rilisannya? Is that the same excitement yang kamu rasain sampai sekarang? Pastinya sih masih kebawa excitementnya dari yang kemarin rilis sampai sekarang juga kita masih jalan promo. Pokoknya senang banget deh bisa ke titik sampai ini. Asik. Ini ngomongin soal promosi, berarti ini lagi sibuk promosi ya ini ya jadwalnya? Iya, lagi banyak promosi aja dulu ya. Seru gak sih? Maksudnya setelah rilis, terus akhirnya sekarang tinggal part promosinya, ada ngerasain biasanya ya kalau saya ngobrol-ngobrol sama musisi tuh kayak ada kayak capek juga promosi segala macam, tapi ada feeling yang apa ya, yang beda gitu pada saat promosi gitu. Are you feeling that way juga? Aku sebenarnya excited banget, seneng banget kalau misalnya pun harus ngobrol nih beberapa radio dan juga ini sekarang lagi ngomong sama Kak Bayu, pasti masih seneng banget sih. Nggak ada capek-capeknya, malah kayak kalau ditanya-tanyain tentang lagu More Than Just a Friend kayak pengen aku obrolin terus. Oke, aku udah dengerin lagu kamu, mungkin ada lebih dari 5 kali gitu ya. Aku tadi dengerin dan yang aku dapat dari single kamu ya, More Than Just a Friend ini adalah kental banget sama R&B soul, terus singlenya juga adem, terus spesifik, makanya tadi waktu di awal aku bilang ini cocok untuk yang para secret admirer gitu kan. Kayak apa ya, yang aku rasain tuh kayak mau ngungkapin sesuatu sama pasangan atau calon pasangan lebih tepatnya, tapi kayak ada barrier gitu loh, masih ada yang nggak bisa, harus macam kayak gitu. Terus kalau momennya itu kayak cocoknya malam-malam, terus di kamar gitu kan, abis stalking doi, abis stalking lewat Instagram segala macam. Terus abis itu kayak di kamarnya ada lampu-lampu yang apa sih, bohlam gitu kecil-kecil banyak. Terus yang warna-warni, yang warnanya redup-redup ya. Agak-agak remang-remang gimana gitu kan, sambil lihat jendela sambil merenung kayak gitu. Gak tau, gemes banget sama lagu ini gitu. Dan akhirnya ngerilis sebuah single ini. Boleh deh cerita perjalanannya awal gimana sih? Maksudnya awalnya yang aku denger kan kayaknya kamu dari cerita aja nih gitu. Cerita-cerita soal kehidupan kamu, terus tiba-tiba ada keluar nih satu lirik yang akhirnya kamu produksi jadi lagu More Than Just a Friend ini sendiri. Gimana tuh? Singkat ceritanya tuh, jadi aku pertama kali kenalnya sama Kabela Negara AB yang merupakan salah satu penulisnya. Jadi ada Caleb Jonat, ada Kak Edo Abraham, sama Kabela Negara AB juga. Waktu itu aku ketemu cuma dari Clubhouse, abis itu kita workshop bareng nih, ngumpul, regroup berempat. Biasanya kan kalau cewek mungkin di tongkrongan cowok pasti lebih diem kan. Tapi dari experience-nya aku waktu itu, aku sebenarnya langsung nyerocos aja karena emang udah bisa nyambung sama mereka dan akhirnya jadi curhat. Dari curhatan jadi lagu deh sekarang. Oke. Berarti prosesnya tuh kamu tiba-tiba dapat lagu ini gitu, disodorin satu lagu ini berarti? Ya, jadi lagu ini sendiri ditulis liriknya, dibuat melodinya karena pengalaman pribadinya yang aku ceritain ke mereka. Oke. Ini single pertama atau single kedua sih? Setahu aku juga sempat nemu juga single kamu Without You ya, yang dirilisnya 2020 ya? Nah, iya, kalau itu sebenarnya project iseng-isengan doang. Kalau ini bisa dibilang sih kalau More Than Just a Friend ini benar-benar first single debutnya aku bareng Passion 5 gitu. Oke, I see. Ini tempat nongkrong baru lah ya. Tempat nongkrong baru ya, yang produktif. Soalnya aku tadi ngeliat juga dari Instagram kamu, kayaknya seru banget gitu waktu workshop bikin single ini gitu kan. Kamu mendokumentasikan kayak ada beberapa video yang prosesnya pun seru. Kayaknya ada proses-proses tegang-tegangnya juga kamu di dalam studio waktu mau take vokal tuh. Iya benar, itu kayak stretching dikit, terus legain dulu badannya biar nggak kaku. Tapi lucu sih, banyak pengalaman yang dapetin.
Ini kan biasanya kalau kita ngomongin soal pengalaman pertama, itu kan yang selalu diingat banget gitu kan dalam hidup biasanya. Entah itu pengalaman pertama naik kendaraan sendiri yang belum punya SIM apa segala macam. Pasti itu ada momen-momen yang selalu diingat gitu. Nah, ini kan pertemuan apa berarti hasil karya pertama nih barengan sama satu label ini kan, Passion Vibes ya. Barengan sama Passion Iya Vibes. betul, Passion Fight. Nah, apa yang kamu ingat dalam proses produksi ini yang paling membekas di pikiran? Yang memorable banget pas aku lagi take vokal waktu itu, sempet nangis. Jadi nangis bener-bener yang kayak sebenarnya ngerasa sedikit ada di under pressure karena aku harus menyampaikan emosi yang tepat untuk membawakan lagu More Than Just a Friend. Jadi teman-teman juga kalau ngedengerin ngerasain banget apa yang aku lagi coba sampein. Jadi waktu itu emang nangis, kita break dulu, ditenangin. Terus kayak dari proses lagi nenangin diri yang suaranya masih kayak tersedot-sedot gitu. Buat balik lagi nyanyi itu pengorbanannya cukup banyak ya sebenarnya. Oke, yang menarik adalah karena lagu ini kan diciptakan oleh orang lain gitu ya, which is satu tim lah ibaratnya. Tapi kan ini bukan kamu yang menciptakan. Nah, untuk membangun feel-nya gimana tuh? Maksudnya dari cerita yang mungkin waktu itu ceritanya udah lewat, terus akhirnya kamu harus ngebawain di studio gitu untuk direkam. Gimana tuh numbuhin feel-nya lagi di lagu ini? Apakah dig out beberapa memori yang lalu, terus sambil merenungi dulu atau gimana tuh? Pendekatannya gimana tuh? Oh pastinya, karena beberapa hari sebelum take vokal juga karena jadwal udah ada, aku udah pelajarin lagunya dulu, coba dinyanyiin, aku udah diinget-ingetin sama salah satunya Kak Abe juga. Ruth kalau nyanyi ini coba deh kamu tes rekam-rekam dulu, jadi kamu bisa tahu feel-nya kayak gimana. Dan selama proses sebenarnya ada yang lucu banget. Mungkin ini unik juga sih, pengalaman unik yang kayak pas aku baca liriknya, aku bukan dinyanyiin, tapi aku cuman ngomong di depan orang. Jadi aku nyobain ke beberapa orang, jadi sampai yang kira-kira itu kayak ngomong bener-bener yang perasaannya dituangin ke kata-kata, bukan dinyanyiin. Jadi itu sih salah satu proses yang menurut aku unik banget sampai bener-bener dapet lamutnya balik lagi. Oke, berarti kan itu tadi sempat ngobrol sama orang-orang ya teman-teman lah ya, tapi bukan dinyanyiin, tapi di ngobrolin aja kayak orang ngobrol dibaca gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya di situ kamu nyari feel-nya bener-bener, berarti bener-bener kayak bisa dibilang kayak feel dari DNA dari single ini gitu kali ya, bisa dibilang gitu ya? Iya bener, harus ngebayangin kayak orang yang di depan kita adalah orang yang lagu ini dibuatin, terus benar-benar yang kata-katanya tuh secara penekanan pas kata-kata apalah misalnya More Than Just a Friend itu emang harus natural banget, sampai bukan yang karena dibuat-buat. Jadi kalau lagunya ini sedih pun, kalau misalnya lagu sedih ya maksudku, aku bisa nangis juga. Ya, pengalaman yang lucu. Oke, masuk ke studio nih. Kamu kan udah kebangun feel ya segitunya ya. Pendekatan gimana sedekat banget sama lagu ini dan kamu memang belong di lagu ini gitu. Pada saat masuk ke studio nih mau take vokal, itu kan biasanya ada rasa-rasa gimana deg-degan, terus kayak perut-perut kadang-kadang mulus-mulus sendiri gitu kan. Itu gimana tuh kamu merasakan itu juga pada saat mau masuk ke studio akhirnya, terus gimana nge-adjust yang tadi feel yang udah kamu bangun pada saat masuk ke studio itu gimana tuh numbuhinnya lagi? Bener-bener ada step by stepnya juga sih, walaupun udah di luar udah bisa nih nyampeinnya dengan benar, kadang kalau misalnya pun udah di dalam ruangan studio, kita juga kadang tuh jadi moodnya hilang. Iya, bener. Dan harus kayak diam sedikit dulu, makanya itu momen yang gimana aku nangis pas aku ngerasa sebelumnya aku udah nyampeinnya dengan benar, kok pas aku udah di dalam studio buat take vokal aja kayaknya susah nyampeinnya, berat karena apalagi kan kejadian yang udah lewat sebenarnya kan. Lewatnya jauh nggak sih? Lewatnya sebenarnya masih tahun-tahun itu juga. Oke. Tapi biasanya kan kalau itu hubungannya sama rasa, udah deal lah, kita udah dealing sama itu udah lewat. Itu kan untuk ngebangun lagi pasti agak ada challenge ya, kayak iya nggak ya kita harus ngulik lagi, takutnya ntar terjerembab lagi segala macam gitu kan. Oke, let's go back a bit. Aku nonton juga beberapa video kamu di YouTube yang cover lagu, dan yang aku dapat semuanya tone-nya sama. R&B gitu, R&B soul. Itu kental banget sama, dan itu udah jadi kayak, nggak tahu, aku ngerasa itu kayak jadi karakter kamu gitu. Tapi kalau kita balik lagi, apa yang ngebuat kamu jatuh cinta sama R&B soul? Karena sebenarnya dari kecil aku udah terinfluence dari situ juga sih. Jadi dari orang tua, pasangnya emang lagu-lagu yang zaman dulu, Nio, Mariah Carey lah, dan segala macam. Jadi emang dari dulu udah suka banget sama R&B. Dan ke bawah sampai sekarang, setiap pun kalau mau nulis lagu dan
bikin apa ya, inspirasinya selalu datang dari situ, jadi nggak pernah lari jauh. Oh, Yang oke. aku bisa bilang Ruth Garcia sendiri kayak aku pengen ngasih warna yang baru lah di R&B apalagi di Indonesia. Wih, amin, semoga bisa terwujud ya. Ini sih harus terwujud dengan single-single dari single yang kamu udah keluarin ini. More Than Just a Friend sih, wah ini yang mesti pecah sih, asli. Tapi tadi kan kamu sempat mention ya, perkenalan kamu sama musik R&B ini udah dari kecil. Ada nggak sih satu lagu R&B deh, boleh lokal, boleh luar, yang kamu tuh kalau dengerin sampai sekarang nggak pernah bosen? Yang sampai sekarang aku tuh nggak pernah bosen, sebenarnya Mariah Carey We Belong Together. Wah, itu sampai sekarang kalau aku siaran aku masih sering muter itu loh, asli. Oh ya, Asli, aku harus masih denger muter. nanti. Asli masih muter terus sampai sekarang. Oke, kalau itu kan lagu yang gak pernah bosan ya, gue dengerin sampai sekarang. Tapi Ya. boleh dong kamu mention 5 lagu yang lagi kamu dengerin akhir-akhir ini. 5 lagu yang lagi aku dengerin akhir-akhir ini, Somebody New. Oke, Somebody New. Somebody New aku lupa ya. Terus aku lagi dengerin Every Summertime juga dari Nicky. Aku juga lagi ngedengerin Hours and Hours dari Money Long. Oke. Lagi naik tuh. Muda 3 apalagi ya. Sebenarnya lagu-lagu lama. More Than Just a Friend pastinya. Jelas dong. On loop. Sama aku juga lagi ngedengerin banget lagunya Kak Edo baru rilis The Stupid Song yang collab kemarin sama Kasboy. Oke, nah kenapa aku selalu ini selalu terjadi sih setiap kali aku interview sama musisi karena seru aja gitu kalau misal kita ngobrol terus tukeran playlist gitu kan, aku dengerin playlist dari musisi kayak seru aja gitu. Biasanya sih kelar interview, biasa aku suka dengerin tuh kayak gitu tuh. Bisa ya. Asli, itu nggak tahu seneng aja mau musik gitu kan. Oke. Jadi listnya banyak ya. Yoi, biar kelihatan anak-anak musik aja, sosok anak-anak musik. Oh iya tahu gitu aja, biar tongkrongan kelihatan keren. Oke, kita udah ngomongin soal playlist udah, terus gimana caranya tadi kamu numbuhin feel-nya di single ini udah. Terus aku mau ngobrolin soal aku udah ngeliat di story di Instagram kamu juga soal yang kamu udah ngover lagu ini, bukan cover sih ya, tapi akustikan. Oke, seru tuh. Ya. Gimana tuh idenya tuh? Tiba-tiba di dalam mobil. Ini yang di dalam mobil, ya. Yes, di dalam mobil. Jadi waktu itu aku lagi sama Shiva juga. Nanti dia main gitar mungkin kalau ada di ke depannya. Jadi waktu itu kita lagi mau nyari tempat buat bikin konten. Kebetulan kita ke satu kafe yang di luar itu lagi ada pembangunan. Jadi pas kita nyanyi dikit, itu suaranya pasti keberukan sama yang pembangunan di belakang kita. Akhirnya kayak, aduh dia mana mau balik Bandung juga kan. Jadi kayak, yuk buru-buru kita masuk ke mobil aja gitu. Posisinya kayaknya nggak pas ya, mana pegang HP juga kan. Jadi kalian harus ngebayangin itu gitar. Udah gitu pakai gitarnya gini lagi ya. Jadi lucu. Tapi akhirnya pun bisa. Dan suaranya noise yang dari luar kan juga nggak terlalu kedengeran kan. Dibanding kita lagi ada back sound tumbukan atau pembangunan kan mendingan di dalam mobil. Bener. Agak-agak semi carpool karaoke kan konsepnya kan. Oh iya. Oke, ngomongin soal More Than Just a Friend, part mana yang paling jadi favorit kamu? Part aku yang paling favorit itu line ini, If Only You Want to Fight For It. If only you want to fight for it. Di bagian situ. I see. Kalau aku ya, kalau ditanya gitu, aku suka yang agak-agak terakhir tuh 3/4 terakhir yang ada kayak nggak tahu ya, ada sedikit overtune-nya dikit tuh. Iya. Gitu. Gitu kenapa kayak pesannya message-nya dapat banget di situ, pancing banget di situ gitu kan. Nah, itu yang kita bangun kemarin itu gimana caranya sampai nanti setiap bagian-bagian lagunya sendiri tuh bakalan diingat sama orang dan pembawaannya tuh benar, makanya kemarin ada kejadian yang nangis-nangis itu. Oke, berarti kan gini, single ini kan diciptakan sama Abi, sama Edo, sama Caleb juga gitu. Terus pada saat kamu dikasih lagu ini terus masuk ke studio, kamu ada ikut untuk apa sih kayak semacam ngide apa ya, kayak masukan untuk wah kayaknya better dibikin ini deh, better dibikin gini deh, ada nggak sih momen-momen kayak gitu?
ada beberapa momen yang sebenarnya kalau apalagi penyanyi ya pengen improve, pengen kasih masukan, coba di sini Kak, aku boleh nggak nyanyi yang di bagian sini kayak gini. Nah kita di sana terbuka banget, jadi cobain aja Ruth, kita take, nanti kalau misalnya yang menurut mereka oke dan bisa dimasukin kita pakai gitu. Jadi di take aja dulu semua ide-ide yang kita punya, baru nanti dipilih. Kayaknya soalnya kalau aku lihat dari video yang udah kamu keluarin itu ya di Instagram itu, kayak ada beberapa sound-sound yang ternyata pada saat dengerin sama singlenya tuh beda ternyata gitu. Nggak tahu ya, aku notice sih itu sih. Ternyata prosesnya gitu ya. Jadi kayak ditampung dulu semua idenya, terus habis itu ya udah dibikin sketsanya, terus oke, kalau udah fix semua ini yang baru gitu ya. Berarti asik banget. Iya, betul. Oke. Gimana tuh ceritanya ketemu sama Passion Vibe ini? Passion Vibe tadi yang aku juga udah sempat kasih tahu dari Clubhouse kan ya. Yes, dari Clubhouse aku ngobrol sama Kak Abe, habis itu Kak Abe ngingetin aku, jadi Ruth kamu tahu nggak aku tuh lagi produce satu orang, dikirimlah lagunya Caleb J waktu itu. Sempat aku dengerin lagunya, terus kok enak banget ya, vibes-nya dapet, R&B-nya enak, terus akhirnya aku nyari waktu lah buat ketemuan sama mereka bertiga. Dan pas yang ada di studio itu emang pas kita berempat doang, ngobrol banyak, tukar-tukar pikiran, ditanya Ruth kira-kira nanti kalau misalnya kamu di dunia musik pengennya kayak gimana, dan lagu-lagu yang kamu suka apa aja. Kayaknya itu sih aku ngerasa banget kalau misalnya ketemu mereka bukan cuma kebetulan doang, tapi emang karena aku waktu itu juga udah pernah bikin konten waktu itu. Aku minta nih, aku doa, karena aku ngerantau, aku mintanya aku pengen punya keluarga yang ada di Jakarta. Diketemuin lah sama mereka yang emang jadinya kayak abang-abang, bayangin 3 cowok ngelindungin 1 cewek ya, jadi emang seneng banget. jadi itu ya, kayak ya benar sih punya keluarga baru, dan ternyata dari background musiknya juga ternyata mirip-mirip gitu ya, yang akhirnya kebikin itu lebih gampang untuk merasa blend in gitu ya mungkin ya. Betul. Oke, ngomongin soal musik video. Ini aku coba cari-cari, kayaknya belum ada nih, dan kayaknya proses syuting udah selesai nih. Boleh ceritain dong? Jadi musik video bentar lagi bakalan ada. Tanggalnya nanti akan di-spill di akun Instagramnya Passion Vibe, kalian bisa lihat, atau di akun Instagramnya aku dan teman-teman. Kita udah siapin sebenarnya dari bulan ini, udah selesai semua nih, tinggal kita kasih surprise aja ke kalian, jadi diharap ditunggu ya. Tapi lagu ini udah pernah dibawain live nggak sih? Maksudnya manggung atau apa gitu? Kalau live sendiri belum ada kesempatan, karena kemarin juga case-nya mulai naik. Jadi waktu itu kita juga sempat let it flow, yang biasanya kita jamming bareng dan nyanyiin lagunya live. Tapi karena kebetulan waktu itu aku lagi berhalangan, jadi nggak bisa. Jadi ditunggu, siapa tahu nanti kedepannya ini ada gig atau panggung-panggung yang akan datang. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa di streaming lagunya. Wajib dong, asik nih lagunya. Wajib. Saya rekomendasiin, wes kok so-soan saya ngerti lagu musik aja. Oke, balik lagi kita ngomongin soal More Than Just a Friend. Berarti ini proses bikinnya selama 2021 kemarin itu pas COVID lagi gila-gilaan nggak sih waktu itu? Waktu itu kita sebenarnya prosesnya tuh cepat, cuman emang karena kita banyak workshopnya. Kira-kira nggak sampai 1 bulan mungkin ya. Oke. Tapi enggak yang 1 bulan kita padetin, jadi mumpung waktu itu juga lagi ada COVID lagi naik-naiknya, jadi kita misalnya minggu pertama kita ketemu, nanti minggu keberapa lagi kita ketemu. Jadi kalau dirampung sebenarnya kalau dihitung-hitung harinya nggak banyak kita ngerjain lagu ini, cepet banget kok. Ada proses kayak online gitu nggak sih? Maksudnya kayak email-emailan segala macam gitu? Ada banget? Ada, bahkan pas mixingnya pun kita online loh kadang. Revisi-revisinya dari online. Gimana tuh experience-nya? Maksudnya bikin lagu, terus produksi lagu, tapi ada yang feel online-nya, itu challenging gak sih? Aduh, gimana ya, challenging, tapi sebenarnya dengan teknologi yang udah memadai sekarang gampang banget kan. Dan emang aku ngerasa gak sih pas udah mulai pandemi gini, Zoom udah, pokoknya teknologinya kayaknya cepet banget berkembangnya. Dan akhirnya kemarin pun berusaha untuk tetap mixing dan tetap ikutan walaupun online. Menurut aku pengalaman yang baru sih, karena hal yang jarang dilakukan gitu loh. Mungkin sebelumnya kalau nggak ada COVID, orang-orang pasti bakalan datang ke studio, jadi ngerjain langsung kali ya. Iya, benar-benar. Oke, kita mau ngomongin soal next move nih gitu. Musik video bisa dirilis, ya kan? Musik video udah siap semua, udah beres, tinggal rilis. Abis itu ngapain? Mau ada tour kah? Atau gimana?
Mari kita doakan ya case-nya menurun Amin. dan Amin. Job Kim Soo tapi saya juga aku bisa berantakan. kasih kerasa ya semuanya ya Rasa, dampaknya. rasa. Oke, Yang gimana? bisa aku spill ke sahabat Sonora, Mhm. aku sudah mengerjakan single kedua, jadi ditunggu saja tanggal mainnya nanti. Jangan lupa juga, pokoknya dari teman-teman kita juga punya kejutan banyak deh buat kalian-kalian. Oke, ini abis ini mungkin boleh spill dikit aja ya. Abis ini single ini kamu yang bikin? Bos. Udah pasti ada juga. Oke, itu aja, nice wait and see aja kali ya. Kalau kalian pengen melihat warna yang baru dari Ruth, ada di lagu ini. Di single Oke, kedua aku. siap. Oke. Nah, ini selalu terjadi juga pada saat aku interview musisi adalah aku tumbuh di era musik-musik di awal tahun 2000 tuh. Masih menangin zaman kaset waktu itu. Dan biasanya kalau di kaset itu, kalau beli kaset di belakangnya kan ada say thank you-nya, siapa yang udah terlibat segala macam. Kalau kamu dikasih apa ya, waktu nih. Aku nyebutnya ini segmen ini letter of appreciation gitu. Kamu bakal say thank you ke siapa aja nih? Say thank you-nya pasti ya, udah pasti Tuhan dulu kan ya. Betul. Kalau orang-orang ini pasti selain dari label yang keluargaku juga, aku pengen makasih buat mamaku terutama, itu paling nama yang paling ada di list utama lah. Okay. Mamaku, kakakku, terus mungkin inspirasi-inspirasi yang ada, jadi orang-orang yang dijadikan lagu ini. Oke. Ada juga pasti. Pasti ada dong, pasti itu. Jangan di-spill, nanti kemana-mana nanti ya. Oke, ini terakhir sebelum nanti aku bakal mainin lagunya. Boleh dong kasih 3 kata yang apa ya menggambarkan single More Than Just a Friend ini. 3 kata aja. Oke. Soothing. Terus lovable mungkin ya, sebenarnya bukan tentang lagunya aja. Pengen aku kasih juga easy listening, tapi udah 4 jadinya. Oke lah, nggak apa-apa, special for you, nggak apa-apa. Kita sambungin lah ya. Oke, kalau gitu Ruth, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol ya. Ditunggu, pokoknya thank you banyak. Single berikutnya yang bakal dirilis. Nanti juga, kalau mau dengerin single ini materinya udah available di mana aja? Udah ada di semua digital streaming platform favoritnya kalian. Kalian juga bisa dengerin di radio. Jangan lupa di-request mungkin ya, teman-teman. Oke, dan ditunggu pokoknya musik videonya bakal keluar bentar lagi. Kalau gitu, habis ini langsung bakal saya mainkan ada Ruth Gausia dengan More Than Just a Friend. So please welcome, dan jangan lupa di-request sebanyak-banyak ya, sahabat Sonora. Sonora FM, part of KG Radio Network.